Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Andarwati. Saya dari program studi akuntansi 2018, NIM saya 18010320086. Saya dari kelas B Etika Profesi. Di sini saya akan menceritakan kembali film In the Heart of the Sea. Film ini berlatar belakang sebelum tahun 1850-an. Film ini ditarik dari pengalaman orang Amerika Serikat yang berburu paus untuk diambil minyaknya dan kemudian dijadikan bahan bakar, karena pada era itu belum ditemukan minyak yang berasal dari perut bumi. Pada awal film ini juga ditarik dari kesaksian Thomas Nickerson. Pada awal film dimulai pun ada seorang penulis bernama Herman Melville yang berusaha untuk menemui salah satu dari orang yang selamat dari tragedi karamnya kapal Essex. Salah satu saksi itu bernama Thomas Nickerson. Pada saat itu, Thomas masih berusia remaja, sekitar 14 tahun, dan kapal Essex merupakan kapal terakhir yang berlayar pada tahun itu, dan Thomas bergabung untuk menjadi awak kapal. Pada awal ditemui, Thomas Nickerson enggan menceritakan kisah tragis itu terhadap Herman Melville. Setelah dibujuk oleh istrinya, kemudian dia pun mulai bercerita tentang kejadian naas tersebut, berkisah tentang sebuah kapal yang bernama Essex yang dikirim untuk ekspedisi pemburuan paus oleh para bangsawan dan para pemberi dana saat itu, dan rencananya kapal ini akan dipimpin oleh orang-orang yang sangat berpengalaman. Kemudian ada Owen Case yang merupakan seorang pemuda yang sangat berpengalaman dan sangat tersohor namanya, dan dia juga merupakan salah satu orang terbaik dalam pemburuan paus, dan dia juga memiliki ambisi untuk menjadi seorang kapten. Namun sayangnya Owen Case bukan berlatar belakang dari turunan bangsawan. Ketika ekspedisi Essex akan dimulai, posisi kapten pun jatuh kepada Gerard Pollard yang merupakan seorang pemuda dari turunan bangsawan. Owen Case awalnya sangat kecewa, namun para bangsawan membujuk Owen tetap mengambil bagian ekspedisi menjadi klasik kelas 1 dengan syarat jika Owen Case mendapat 2000 ton minyak paus, ia akan menjadi kapten pada ekspedisi pemburuan berikutnya. Pada awal pertemuan, Owen Case dan Gerald Poland terlihat saling tidak menyukai satu sama lain, sampai pada saat kapal Essex akan mulai berlayar pun mereka terlihat nampak saling tidak menyukai. Bahkan pada saat awal kapal berlayar, ketika Owen Case memerintahkan para awak kapal untuk membuka layar, kemudian terdapat beberapa kendala. Di situ Owen Case bergegas cepat untuk melakukan tugasnya. Di sini dia menunjukkan prinsip profesionalnya dalam bekerja, namun Gerald Poland terlihat sedikit tidak menyukai keberhasilan Owen Case pada saat itu. Setelah beberapa hari berlayar pun, Pollard memerintahkan Owen untuk membuka layar lagi karena dia menilai kapal berjalan lamban, dan Owen menurutinya karena pada saat itu Pollard adalah kaptennya. Dan di cuplikan ini si Pollard itu memegang prinsip otonomi atau otoritas, yaitu kebebasan dia dalam menjalankan tugasnya sebagai kapten. Tak lama mereka pun dari itu bertemu badai, dan mereka tidak lagi mementingkan ego satu sama lain. Semua awak kapal bekerja sama dengan baik menjalankan prinsip tanggung jawab mereka. Setelah beberapa hari mereka bertemu badai, mereka pun berhasil mendapatkan paus dan memburunya dengan menggunakan sekoci, yaitu perahu kecil. Kemudian kapal pun terus berlayar. Ketika sudah mendapatkan minyak paus, tibalah mereka di sebuah daratan, dan mereka bertemu seorang pelaut dari Spanyol. Pelaut Spanyol itu merupakan salah satu pelaut yang selamat dari pemburuan paus di perairan Pasifik Selatan. Dia memperingati kapal Essex untuk tidak pergi ke sana, meskipun sudah diperingati.
Gerald Poland dengan Owen Case, mereka terbuai dengan target yang besar dan iming-iming keuntungan yang besar, serta nama mereka yang akan besar pula ketika mereka melanjutkan perburuan di Pasifik Selatan, dan mereka mencoba untuk memutuskan peruntungan takdir di sana. Mereka menganggap hal itu hanya sebuah cerita omong kosong. Setelah tiba di perairan Pasifik Selatan, betul saja di sana ada banyak ikan paus. Seperti yang diceritakan oleh pelaut dari Spanyol, mereka pun mulai bergegas dan bersemangat untuk memulai pemburuan mereka dengan terbuai pundi-pundi keuntungan jika berhasil menaklukkan paus-paus yang ada di sana. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Kapal mereka hancur diserang oleh seekor paus yang sangat besar, dan kapal mereka pun terbakar dengan cepat karena ada minyak paus yang sebelumnya mereka dapatkan. Kemudian mereka pun berpindah ke sekoci kecil dan mereka terbagi menjadi 3 sekoci, dan mereka terombang-ambing di lautan selama berpuluh-puluh hari, dan ketika mereka melihat daratan, mereka diserang kembali oleh seekor paus yang sangat besar dan mereka terdampar di pulau tersebut. Pulau tersebut bernama Henderson, karena di sana Owen Case melihat tidak ada kemungkinan kapal akan melewati pulau tersebut, maka mereka memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut. Namun ada beberapa yang tetap memilih untuk tinggal di pulau tersebut. Setelah mereka memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut, mereka pun terombang-ambing kembali di lautan selama berhari-hari dan mengharuskan mereka untuk bertahan hidup. Mereka menjadi kanibal dengan memakan rekannya sendiri yang sudah mati. Bahkan di sekoci Kapten Pollard pun mereka bahkan mengundi untuk memutuskan siapa yang lebih dahulu mati. Setelah berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan, tersisa 2 sekoci dan akhirnya mereka bisa pulang kembali ke Amerika setelah ditemukan oleh kapal besar dan mereka terdampar di perairan Chile, Amerika Selatan. Namun, kepulangan mereka kali ini tidak disambut dengan meriah oleh warga kota. Bahkan Owen Pollard, Thomas, dan beberapa awak akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Masalah selanjutnya yaitu ketika mereka akan melapor kepada bangsawan dan para pemberi dana tentang tragedi yang mereka alami, yaitu kisah karamnya kapal asing dan pemburuan serakah mereka yang gagal total. Namun para petinggi bangsawan itu menyuruh Owen dan Pollard untuk merekayasa kisah karam itu dengan menabrak karam dan bukannya diserang oleh seekor paus besar untuk menjaga kestabilan ekonomi kala itu. Tapi Owen dan Pollard menolak untuk berbohong. Bahkan dalam sidang pemeriksaan pun, Pollard menceritakan kejadian yang sesungguhnya dan melawan para bangsawan dan penyandang dana, dan mereka menjalankan prinsip kejujuran dan integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional. Dalam film ini kita diajarkan untuk tidak serakah karena keserakahan merupakan jalan menuju tragedi. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.